Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Kalijaga atau sering disebut Raden Mas Syahid adalah salah satu wali Songo yang berpengaruh besar pada penyebaran serta perkembangan agama Islam di Indonesia. Beliau terkenal dengan cara dakwahnya yang menghormati tradisi dan budaya masyarakat Jawa. Beliau memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya yang dipegang kuat oleh masyarakat Jawa, sehingga ajaran Islam bisa diterima secara baik. Beberapa peninggalan Sunan Kalijaga yang masih bisa kita temukan saat ini diantaranya adalah tembang gundul-gundul pacul-cul. Kemudian ada seni wayang kulit, seni gamelan, seni ukir, beduk masjid, hingga dalam sistem pemerintahan. Ada satu hal menarik dari cerita Sunan Kalijaga. Saat menginjak masa muda, Raden Mas Syahid mulai prihatin dengan kehidupan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Dia mendengar langsung tangisan bocah yang kelaparan dan meminta makan pada orang tuanya. Dia juga menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri ketidakmampuan orang tua untuk mengatasi rasa lapar anak-anak mereka. Meski tidak merasakan penderitaan tersebut karena beliau merupakan seorang putra adipati, namun dia tidak bisa mengacuhkan kesengsaraan rakyatnya sendiri. Sehingga beliau berbicara langsung dengan ayahnya tentang masalah tersebut. Sayangnya, dia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari ayahnya. Dan Raden Mas Syahid menyadari bahwa seorang adipati seperti ayahnya tidak mempunyai kekuatan untuk mengatur upeti. Satu-satunya orang yang dapat mengatur upeti adalah sang maharaja yang berkuasa. Sementara itu, rakyat tidak punya pilihan lain selain membayar atau menerima hukuman. Raden Mas Syahid kemudian memutuskan untuk menjadi seorang pencuri. Dan aksi pertama yang dia lakukan adalah di gudang kadipatennya sendiri. Saat itu dia mengambil berbagai bahan makanan dari gudang dan membagikannya kepada rakyat yang membutuhkan secara diam-diam setiap malam. Rakyat sendiri tidak mengetahui dari mana asalnya bahan makanan tersebut. Namun kejadian ini terus terjadi selama beberapa waktu. Mereka kemudian memberikan julukan maling celuring kepada pelakunya. Maling celuring berarti seorang pencuri yang mencuri bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dibagikan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Aksi Raden Mas Syahid berjalan mulus pada awalnya, tetapi sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga kan? Tanpa beliau sadari, penjaga kadipaten mulai mencurigai gerak-geriknya. Pada akhirnya mereka berhasil menangkap basah Raden Mas Syahid ketika melancarkan aksinya dan mengungkap rahasia di balik fenomena maling celuring yang ramai dibicarakan oleh masyarakat. Setelah berhasil ditangkap, Raden Mas Syahid diberi hukuman untuk keluar dari wilayah Kadipaten Tuban. Meski begitu, hukuman itu tidak mengubah pendirian Raden Mas Syahid sedikit pun. Raden Mas Syahid terus berjalan mengikuti arah langkah kakinya hingga dia sampai di hutan Jatiwangi, kawasan Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Di hutan inilah beliau bertemu dengan seorang lelaki tua yang memiliki tongkat emas. Siapa sangka pertemuannya dengan lelaki tua tersebut justru mengubah pandangan hidup yang selama ini dia yakini. Lelaki tua tersebut ternyata adalah Sunan Bonang. Dari Sunan Bonang, beliau belajar bahwa kebenaran yang hakiki adalah kebenaran yang dijalankan dengan benar dan membawa kebaikan kepada siapapun. Nah teman-teman, itulah tadi sepenggal kisah tentang Sunan Kalijaga. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan, dan mohon maaf juga jika videonya gak nyambung dengan deskripsi cerita ya. Ini backgroundnya saya ketika berziarah ke makam Sunan Kalijaga. Oke teman-teman, karena wedang ronde saya udah jadi, saya mau ngewedang dulu ya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.